Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah dari kelas C angkatan 2021 Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai perkembangan emosi sebagai UAS dari Ibu Syarifah di mata kuliah perkembangan peserta didik. Jadi langsung saja, menurut Daniel Goleman, emosi merupakan setiap kegiatan atau pergolakan perasaan, pikiran, nafsu, setiap keadaan mental yang hebat dan meluap-luap. Ia menyatakan emosi merujuk kepada suatu perasaan dan pikiran-pikiran yang khas, suatu keadaan biologis dan psikologis dari serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Adapun jenis-jenis emosi yang akan saya paparkan di sini ada 6 jenis. Yang pertama ialah kebahagiaan. Dari semua jenis emosi yang berbeda, kebahagiaan cenderung menjadi salah satu yang paling diperjuangkan orang. Kebahagiaan sering didefinisikan sebagai keadaan emosional yang menyenangkan yang ditandai dengan perasaan puas, gembira, gratifikasi, puas, dan sejahtera. Adapun jenis emosi ini terkadang diungkapkan melalui ekspresi wajah seperti tersenyum, bahasa tubuh seperti bersikap santai, nada suara, cara berbicara yang ceria dan menyenangkan. Lalu sementara kebahagiaan dianggap sebagai salah satu emosi dasar manusia. Hal-hal yang kita pikir akan menciptakan kebahagiaan cenderung sangat dipengaruhi oleh budaya. Misalnya, pengaruh budaya pop cenderung menekankan bahwa mencapai hal-hal tertentu seperti membeli rumah atau memiliki pekerjaan bergaji tinggi akan menghasilkan kebahagiaan. Adapun jenis emosi yang kedua yaitu kesedihan. Kesedihan ini ialah jenis emosi lain yang sering didefinisikan sebagai keadaan emosional sementara yang ditandai dengan perasaan kecewa, sedih, putus asa, tidak tertarik, dan suasana hati yang buruk. Seperti emosi lainnya, kesedihan adalah sesuatu yang dialami semua orang dari waktu ke waktu. Dalam beberapa kasus, orang dapat mengalami periode kesedihan yang berkepanjangan dan parah yang dapat berubah menjadi depresi. Lalu, kesedihan dapat diekspresikan dalam beberapa cara. Di antaranya ialah menangis, suasana hati yang buruk, kelesuan, ketenangan, penarikan diri dari orang lain. Adapun jenis dan tingkat keparahan kesedihan dapat bervariasi, tergantung pada akar penyebabnya, dan bagaimana orang mengatasi perasaan tersebut juga dapat berbeda. Selanjutnya, jenis emosi yang selanjutnya ialah jenis emosi takut. Ketakutan adalah emosi yang kuat yang juga dapat memainkan peran penting dalam kelangsungan hidup. Ketika Anda menghadapi semacam bahaya dan mengalami ketakutan, Anda mengalami apa yang dikenal sebagai respon melawan atau lari. Otot-otot Anda menjadi tegang, detak jantung dan pernapasan Anda meningkat, dan pikiran Anda menjadi lebih waspada, mempersiapkan tubuh Anda untuk lari dari bahaya atau berdiri untuk melawan. Lalu adapun ekspresi dari jenis emosi ini dapat mencakup ekspresi wajah seperti melebarkan mata dan menarik dagu ke belakang. Lalu bahasa tubuh seperti upaya untuk bersembunyi dari ancaman. Lalu reaksi fisiologis seperti pernapasan cepat dan detak jantung. Tentu saja tidak semua orang mengalami ketakutan dengan cara yang sama. Beberapa orang mungkin lebih sensitif terhadap rasa takut dan situasi atau objek tertentu mungkin lebih memicu emosi ini. Adapun jenis emosi yang keempat yaitu menjijikkan, di mana jijik ialah salah satu dari 6 emosi dasar asli yang dijelaskan oleh Ekman. Rasa jijik dapat ditampilkan dalam beberapa cara, termasuk seperti bahasa tubuh. Ia berpaling dari objek jijik, lalu seperti reaksi fisik, contohnya itu ia muntah,
Lalu ekspresi wajah, seperti mengernyitkan hidung dan melengkungkan bibir. Rasa jijik ini berasal dari beberapa hal, termasuk rasa, penglihatan, atau bau yang tidak enak. Para peneliti percaya bahwa emosi ini berlangsung sebagai reaksi terhadap makanan yang mungkin berbahaya atau fatal. Ketika orang mencium atau mencicipi makanan yang sudah tidak enak, misalnya, rasa jijik adalah reaksi yang khas. Adapun jenis emosi yang selanjutnya ialah marah. Kemarahan bisa menjadi emosi yang sangat kuat yang ditandai dengan perasaan permusuhan, agitasi, frustasi, dan antagonisme terhadap orang lain. Seperti rasa takut, kemarahan dapat berperan dalam respon tubuh melawan atau lari. Ketika ancaman menimbulkan perasaan marah, Anda mungkin cenderung untuk menangkis bahaya dan melindungi diri sendiri. Adapun kemarahan ini sering ditampilkan melalui ekspresi wajah, seperti cemberut atau melotot, bahasa tubuh seperti mengambil sikap tegas atau berpaling, nada suara seperti berbicara kasar atau berteriak, respon fisiologi seperti berkeringat atau memerah, perilaku agresif seperti memukul, menendang, atau melempar benda. Sementara kemarahan sering dianggap menjadi sebagai emosi negatif. Terkadang itu bisa menjadi hal yang baik loh. Itu bisa konstruktif dalam membantu memperjelas kebutuhan Anda dalam suatu hubungan, dan juga dapat memotivasi Anda untuk mengambil tindakan dan menemukan solusi untuk hal-hal yang mengganggu Anda. Lalu adapun jenis emosi yang terakhir ialah kejutan. Kejutan adalah salah satu dari 6 tipe dasar emosi manusia yang awalnya dijelaskan oleh Eichmann. Kejutan biasanya cukup singkat dan ditandai dengan respon kejutan fisiologis setelah sesuatu yang tidak terduga. Adapun jenis emosi ini bisa positif, negatif, ataupun netral. Kejutan yang tidak menyenangkan, misalnya, mungkin melibatkan seseorang yang melompat dari balik pohon dan menakut-nakuti Anda saat Anda berjalan ke mobil Anda di malam hari. Lalu, contoh kejutan yang menyenangkan adalah tiba di rumah dan menemukan bahwa teman-teman terdekat Anda telah terkumpul untuk merayakan ulang tahun Anda. Kejutan sering ditandai dengan ekspresi wajah, seperti mengangkat alis, melebarkan mata, dan membuka mulut. Adapun respon fisik seperti melompat ke belakang, reaksi verbal seperti berteriak, menjerit, dan terengah-engah. Selanjutnya, kejutan ialah jenis emosi lain yang dapat memicu respon melawan atau lari. Ketika terkejut, orang mungkin mengalami ledakan adrenalin yang membantu mempersiapkan tubuh untuk melawan atau melarikan diri. Selain jenis-jenis emosi, ada pula bimbingan emosi pada anak dan remaja. Bimbingan emosi yang pertama ialah ajarkan anak untuk menenangkan diri. Apabila anak sedang memperlihatkan ciri-ciri emosi dan dalam psikologis, sebaiknya jangan langsung bereaksi dan langsung menegurnya, sebab itu hanya akan memicu emosinya semakin tinggi. Berikan waktu pada anak agar bisa merasa lebih tenang. Anda bisa membawa anak Anda masuk ke kamar yang sejuk agar bisa lebih tenang dan jauhkan anak dari sumber penyebab kemarahannya. Namun, jika memang anak Anda lebih agresif dan juga bersikap kasar, maka segera hentikan dan buat anak Anda agar bisa duduk diam selama 1 hingga 2 menit untuk menenangkan, dan ajarkan juga untuk melakukan pernapasan seperti melakukan beberapa yoga supaya mereka bisa mengendalikan emosi lebih baik. Ada pula cara untuk menenangkan diri itu yang akhir-akhir ini sering saya dapatkan, yaitu menepuk pundak kayak gini. Orang menyebutnya kayak sikap kupu-kupu kayak gini. Seperti itu. Lalu adapun bimbingan emosi yang kedua ialah ajari cara untuk mengungkapkan perasaan. Hindari membiarkan anak Anda meluapkan emosi tanpa alasan yang jelas. Anak-anak terbiasa untuk teriak, menjerit, menendang, memukul, dan juga melemparkan barang-barang di sekitar mereka saat sedang emosi, sebab mereka belum mengerti bagaimana cara mengekspresikan emosi mereka secara verbal.
Anda bisa mengajari tentang beberapa kata emosi yang berbeda agar bisa mengungkapkan perasaan mereka sebagai salah satu cara pengendalian emosi diri. Adapun beberapa kata yang digunakan adalah marah, bahagia, geram, takut, gugup, jengkel, cemas, kesal, dan sebagainya. Dengan mengajarkan mereka tentang arti beberapa kata emosi manusia, maka anak akan belajar untuk melakukan emosi melalui kata-kata dan kalimat dibandingkan bersikap kasar seperti menendang, menjerit, berteriak, dan sebagainya. Adapun bimbingan emosi yang ketiga ialah ajari untuk tidak memendam marah. Saat emosi terjadi, maka adrenalin seseorang akan terpompa dan detak jantung juga mengalami peningkatan yang juga terjadi pada anak. Saat adrenalin ini meningkat, maka seseorang juga mendapatkan energi tambahan sehingga bisa berbicara lebih keras. Perubahan yang terjadi pada tubuh ini nantinya akan meningkatkan risiko agresif dan juga kekerasan. Langkah terbaik sebagai cara meredam emosi dalam psikologi ialah dengan mengajarkan anak untuk bisa mengalihkan semua adrenalin pada sesuatu hal yang lebih positif dan produktif, sekaligus tidak membahayakan. Beberapa hal yang bisa Anda ajarkan diantaranya adalah melakukan kegiatan olahraga, berenang, beraktivitas fisik seperti berlari, dan sebagainya. Bimbingan emosi pada anak dan remaja yang keempat ialah empati pada anak. Tanpa disertai rasa empati, Anda sebagai orang tua juga tidak akan bisa menentukan cara terbaik untuk mengelola emosi anak. Anda harus bisa membujuk anak untuk menceritakan hal apa yang sampai membuatnya emosi. Bantu anak Anda untuk mengenali perasaannya seperti frustasi, marah, atau kesal akan sesuatu. Jika Anda bisa berempati, maka Anda nantinya juga bisa memahami perasaan anak tanpa harus terlihat seperti menghakimi. Saat Anda bisa lebih terbuka untuk mendengarkan, maka nantinya anak Anda juga bisa merasa lebih tenang. Adapun bimbingan emosi yang kelima ialah berikan contoh yang baik. Perilaku anak sebenarnya juga banyak ditiru dari orang tua. Baik atau buruk perilaku anak akan tergantung bagaimana cara orang tua mendidik anak-anak mereka. Tips menahan emosi yang bisa dilakukan dengan cara memberi contoh pada mereka. Jadilah orang tua yang bisa dijadikan panutan. Apabila Anda bisa mengendalikan emosi dengan baik, maka secara otomatis anak-anak juga akan meniru cara Anda untuk mengatasi emosi tanpa harus bersikap agresif atau kasar. Bimbingan emosi yang selanjutnya ialah berikan batasan. Anak-anak sebenarnya diperbolehkan untuk marah asalkan tidak melebihi batas, karena marah merupakan salah satu jenis emosi manusia. Kadar toleransi yang seharusnya Anda berikan untuk anak harus dibatasi, hingga anak-anak mulai merusak fisik atau bahkan berkata kasar. Terapkan aturan tersebut sebagai aturan tidak tertulis, dan pastikan anak-anak Anda memahami dengan baik tentang peraturan tersebut dan harus siap menghadapi konsekuensi apabila sampai melanggar aturan yang sudah Anda buat tersebut. Lalu selanjutnya ialah ajarkan untuk menjauhi penyebab emosi. Apabila emosi anak sudah di luar kendali, maka pisahkan segera anak Anda dengan seseorang yang ia anggap sebagai penyebab amarah atau emosi. Jauhkan anak Anda dari penyebab tersebut dan ajarkan juga pada anak agar bisa memakai beberapa strategi untuk menenangkan diri ketika sedang marah, seperti mengambil napas dalam tubuh, duduk, berbaring, minum segelas air, mendengarkan lagu, dan sebagainya. Adapun bimbingan selanjutnya ialah hindari menghukum anak. Perilaku menghukum anak seperti memberikan konsekuensi, memukul, dan mempermalukan bukan menjadi cara terbaik untuk mengajarkan anak bagaimana cara mengatur emosi. Apabila hal tersebut dilakukan, maka hanya akan memperburuk perilaku anak. Saat Anda menghukum anak, maka yang anak-anak lakukan hanyalah mencoba untuk menyimpan emosi tersebut, dan semakin lama akan semakin penuh. Dan inilah yang menjadi alasan mengapa memberi hukuman pada anak bukanlah cara yang terbaik untuk mengajarkan untuk bisa mengendalikan emosi. Daripada menghukum, cobalah untuk memberikan bimbingan positif. Cara melakukan emosi dengan baik membantu anak agar bisa memproses emosi
dan juga mengajarkan pada anak cara untuk belajar lebih terampil hingga akhirnya anak-anak bisa mengendalikan emosi mereka dengan baik. Selanjutnya ialah bicarakan tentang emosi dan perasaan. Cara mengajari anak agar bisa mengelola emosi mereka selanjutnya bisa dilakukan dengan membicarakan tentang emosi dan juga perasaan. Pastikan anak-anak Anda bisa memahami segala jenis emosi yang ia rasakan. Ajari anak Anda mengenali jenis perilaku dan juga ekspresi wajah yang mungkin bersumber dari emosi berbeda. Selain itu, pada saat anak sedang mengekspresikan emosi yang berbeda, maka beri anak pengertian dan alasan tentang kenapa ia bisa merasakan hal seperti itu dan juga menunjukkan perilaku tertentu. Selanjutnya ialah ajari cara mengenali perasaan orang lain. Anak-anak juga perlu mengetahui tentang cara untuk membaca emosi atau perasaan orang lain, sekaligus cara melakukan emosi dengan baik. Dengan mengajarkan cara untuk mengenali perasaan orang lain, bahasa tubuh dan juga ekspresi wajah, maka nantinya anak juga bisa memahami lebih baik tentang bagaimana seharusnya cara berinteraksi dengan baik dan pada akhirnya juga akan membantu mereka untuk membangun hubungan yang lebih baik, positif, dan menguntungkan. Bimbingan selanjutnya ialah ajarkan cara menyelesaikan masalah. Selain menenangkan anak saat sedang emosi, Anda juga harus mendorong anak agar bisa menyelesaikan masalah mereka sendiri. Dengan mengajarkan hal ini, maka membuat mereka jadi mandiri dan tidak selalu bergantung dengan orang tua saat sedang menghadapi masalah, sehingga bisa menyelesaikan masalah tersebut sendiri. Contohnya, saat anak Anda sedang bertengkar memperebutkan mainan, maka cobalah untuk mengajarkan pada anak Anda untuk bisa berkata baik dan bermain secara bergantian. Bimbingan emosi yang selanjutnya ialah belajar mendengarkan. Seperti orang dewasa, anak-anak juga selalu ingin didengar. Dalam tahap perkembangan emosi usia dini, saat Anda sebagai orang tua kurang cukup mendengarkan, maka nantinya anak akan mengubah emosi yang dimiliki menjadi negatif agar bisa mendapatkan perhatian dari Anda. Untuk itu, cobalah untuk selalu bisa mendengarkan anak Anda agar ia nantinya bisa melatih emosi dengan baik. Tunjukkan jika Anda sebagai orang tua peduli dan Anda akan melihat perubahan besar pada diri anak ketika ia diperhatikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai perkembangan emosi pada anak atau remaja. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Allahumma fiqh laku wa mutarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.